Assalamualaikum. Today I will try to explain more detail about Blue Ocean strategy in this pandemic situation. Based on previous video, I discussed the theory Blue Ocean strategy. Coinciding with this new normal pandemic situation, I think the strategy Blue Ocean can be one of solution to open up new business opportunity. So, what is the Blue Ocean strategy? Blue Ocean strategy, according Wikipedia Indonesia, is Blue Ocean Strategy adalah strategi yang menantang perusahaan untuk keluar dari samudra merah persaingan berdarah dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kata kompetisi pun menjadi tidak relevan. Strategi Samudra Biru berfokus pada menumbuhkan permintaan dan menjauh dari kompetisi dengan menciptakan suatu nilai dan keunikan yang tidak sembarangan unik, namun juga merupakan pangsa pasar menguntungkan. Berdasarkan penjelasan yang tadi, di dalam dunia bisnis itu terdapat dua area. Pertama, Red Ocean, dan yang kedua adalah Blue Ocean. Apa sih Red Ocean itu? Red Ocean adalah menggambarkan kondisi persaingan bisnis yang ada pada saat ini. Kalau kita contoh analogikan, apabila kita memancing ikan di air laut yang sudah keruh, dapat dipastikan dua hal juga. Pertama, sudah banyak orang yang memancing ikan di sana sehingga mengakibatkan airnya keruh. Dan kedua, dampak dari yang pertama ini, ikannya semakin sedikit. Nah, Red Ocean situasi ini sama halnya ketika kita menjual produk yang sama di pasar yang sama. Dan dampaknya adalah pelaku usaha banting-bantingan harga untuk mengalahkan pesaing lainnya demi mendapatkan permintaan pangsa pasar yang lebih besar. Berbeda halnya dengan Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy ini menciptakan peluang pasar baru, permintaan baru, dan sangat menguntungkan. Nah, jadi apa aja sih peluang baru yang muncul di era pandemi berdasarkan si Blue Ocean Strategy ini? Nah, dikutip dari laman suaramerdeka.com, di sini disebutkan brand lokal merajai di era pandemi. Apa aja sih itu? Berdasarkan laman suaramerdeka.com, di sini dijelaskan kenapa sih brand lokal bisa merajai pasar? Di sini disebutkan kelebihan produk lokal mengenal lebih dekat pada kebiasaan kebutuhan konsumennya secara personal dibanding produk merek internasional yang konsumennya lebih luas atau umum. Kata Herman Syah Mutakin, dosen Prodi D3 DKV Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta, dalam webinar yang digelar Kamis 18 Juni. Jadi, di era new normal, merek lokal dinilai mampu menciptakan produk baru atau varian baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini. Di era pandemi, konsumen lebih membutuhkan barang yang digunakan daripada barang yang diinginkan, apalagi yang bermerek mahal. Nah, jadi apa aja sih kebutuhan konsumen di era pandemi? Berdasarkan laman teknonia.com, di sini jelaskan konsumen lebih menghabiskan uangnya untuk menggunakan kebutuhan sehari-hari, grocery, dan juga kesehatan atau higienitas. Dan juga di teknonia.com dijelaskan bahwa ada perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja menggunakan media digital. Apa aja sih? Kita lihat datanya sama penjelasannya di sini ya. Dikutip dari laman teknonia.com, di sini dijelaskan perubahan perilaku belanja konsumen saat pandemi. Di sini dibilang peningkatan tertinggi dialami oleh industri jual beli daring atau e-commerce dan delivery. Terbukti saat ini tingkat permintaan jual beli melalui platform melonjak tinggi. Kok bisa? Bukannya konsumen lebih konservatif, berhati-hati untuk belanja? Ternyata jual beli online terdorong oleh permintaan kebutuhan-kebutuhan terkait kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Platform-platform jual beli online inilah yang permintaannya meningkat, sehingga turut pula menarik industri logistik baik barang maupun pengantaran makanan. Selanjutnya, di sini ada data perilaku konsumen berdasarkan pencarian daring. Data dari iPrice, sebuah layanan mesin pencari vertikal khusus perbandingan harga. iPrice ternyata berhasil menghimpun data perilaku belanja online di Indonesia selama krisis COVID-19. Terjadi pada sekitar 1 bulan terakhir. Data yang dihasilkan ternyata mencengangkan bahwa ternyata produk-produk yang dibeli secara online memiliki pola yang unik. Adapun pola pertama yang coba dipetakan oleh iPrice adalah terkait dengan kebutuhan produk kesehatan. Di sini dapat dilihat hasilnya produk pembersih tangan hand sanitizer, permintaannya meningkat sebesar 5.585%, angka yang sangat mencengangkan. Nah, jadi apa aja sih produk brand lokal yang mampu merajai pasar? Di sini aku ambil contohnya dari kebutuhan sehari-hari atau grocery. Aku ambil contohnya buat kopi letteran. Kopi letteran waktu lagi pandemi kayak gini booming banget. Aku ambil contohnya buat kopi kenangan. Kopi kenangan mampu membentuk pasar permintaan dengan membentuk harga 65.000 per 1 liter. Sehingga apa yang terjadi?
Untuk kompetitor sejenis mengikuti harga dari yang dibentuk dari brand lokal ini sendiri. Contohnya Starbucks. Starbucks merupakan kompetitor dari brand internasional yang biasanya menetapkan harga 2 kali lebih lipat dari harga brand lokal. Namun di sini ternyata Starbucks menetapkan harga dengan harga 70.000 per liter dan selisih harga 5.000 saja. Nah, selanjutnya di bidang kesehatan dan higienitas, ada kabar bahagia yang dikutip dari Instagram Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Rapid test antigen COVID akurasi 80% kini bisa diproduksi oleh industri bioteknologi Jawa Barat. Bisa tidak impor lagi. Universitas Pajajaran bersama industri bioteknologi Jawa Barat berhasil menciptakan rapid test kit berbasis antigen bukan antibodi yang bisa melacak virus COVID dengan akurasi sampai 80%. Kecepatan melawan COVID ditentukan oleh masifnya tes COVID kepada publik. Rapid test selama ini masih kurang banyak, harus impor dan kurang akurat di bawah 50%. Hanya mengecek hadirnya antibodi yang melawan benda asing di tubuh yang belum tentu benda asing itu adalah virus COVID. Juni 2020 sudah berproduksi sehingga tidak perlu lagi berlama-lama menunggu impor dan harga dari rapid test made in Bandung ini hanya sepertiga harga rapid test yang diimpor dari Tiongkok. Pun di bidang kesehatan dan higienitas lainnya yang masih sama dikutip dari Instagram Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berita gembira, Alhamdulillah Jawa Barat sebagai tuan rumah dari 60% industri se-Indonesia bisa dan mampu memproduksi masker bedah sendiri secara masif. Ini industri masker bedah kualitas ekspor standar WHO berlokasi di Kabupaten Bogor. Produksi dinaikkan minimal 1 juta masker per hari di akhir bulan ini agar berlimpah melawan penimbun dan agar harga jadi murah, no mahal-mahal klub. Dan mereka menyanggupi dengan segera membeli mesin-mesin baru. Jika Kabupaten Bogor cukup, lanjut Jawa Barat cukup, lanjut kirim ke provinsi lain se-Indonesia agar cukup, baru setelah itu baru boleh ekspor menolong negara lain. Nah, sekian penjelasan dari brand lokal yang merajai era pandemi. Ini artinya sama dengan pengertian dari Blue Ocean Strategy, yaitu produk apa yang menjawab tepat masalah konsumennya. Dari video pelatihan kali ini, maaf apabila masih banyak salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.